Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun, polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada Pemirsa, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai polemik ijazah Jokowi ini tidak perlu berlarut-larut. Diduga isu itu dibiarkan berlarut agar Presiden ke-7 Joko Widodo tetap masuk di radar media. Yang menyebabkan itu ijazah berbeda dengan ijazah lain yang perlu bisa difoto dan divideokan. Emang khusus ijazah Pak Jokowi luntur begitu kalau difoto, rusak kan tidak? Ada sesuatu yang membuat publik menarasikan akhirnya di pikiran narasi yang nggak perlu itu yang tidak perlu itu muncul dan itu kan harus dicegah oleh seorang presiden dan mantan presiden agar rakyat ini tidak ribut soal hal-hal yang menurut saya tidak penting. Kecil sekali ini soalnya, tapi gara-gara pemiliknya membuat seperti itu jadi inilah berputar-putar lah ya. Ada yang bilang ini supaya radar Pak Jokowi di media tetap terjaga. Ya bisa saja orang berperspektif begitu ya. Karena hampir tiap hari loh sekarang berita soal Pak Presiden ya. Dan mengalahkan presiden yang sedang menjabat loh. Kan 1 tahun nih, 1 tahun dari November tahun lalu dan Oktober tahun lalu, Oktober tahun sekarang. Ya. Itu 1 tahun. Pernah nggak Bang Gaib melihat 1 bulan itu tidak ada berita soal Pak Jokowi? Saya nggak pernah ada. Pemirsa, saksikan penuturan pakar hukum tata negara Ferry Amsari terkait polemik ijazah Jokowi yang dibiarkan berlarut kepada jurnalis Indonews Pung Purwanto dan Ike Kusuma dalam program To The Point aja. Malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indonews TV. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, tumbler biru milik seorang penumpang KRL bikin heboh se-Indonesia sejak kemarin. Dari awalnya penumpang curhat kehilangan tumbler di media sosial hingga berbuntut kabar pemecatan petugas KAI. Usai gaduh, pemilik tumbler meminta maaf. Tumbler biru seharga 300 ribuan ini memicu kehebohan sejak kemarin. Pemilik tumbler biru Anita Dewi curhat melalui media sosial soal tas berisi tumbler yang tertinggal di gerbong KRL saat ia turun di stasiun Rawapuntu. Pemilik sudah mengurus barang tertinggalnya melalui petugas, namun ia mengaku saat tasnya dikembalikan tak ada tumbler di dalamnya. Petugas KAI bernama Argi yang mengembalikan tas milik Anita mengaku tak sempat mengecek ada tidaknya tumbler di dalam tas. Gara-gara kelalaian kecil itu, petugas Argi terancam kehilangan pekerjaannya. Usai viral dan gaduh, Anita dan suaminya muncul ke publik untuk meminta maaf. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Selain meminta maaf secara terbuka, keduanya juga dipertemukan dengan Argi. Mediasi yang difasilitasi PT KCI ini berlangsung penuh kekeluargaan. Melalui siaran pers, PT KCI menegaskan tidak ada pemecatan terhadap petugas Argi. Dari kejadian ini, PT KCI mengingatkan penumpang untuk selalu menjaga barang bawaan pribadi saat naik KRL. Diimbau untuk yang membawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Sejak kasus tumbler, peringatan itu bahkan ditegaskan berkali-kali melalui pengeras suara di gerbong KRL. Pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan penanganan bencana telah mendarat di Padang, Sumatera Barat dan Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. Pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah pusat bergerak cepat mengirimkan bantuan bencana banjir ke Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu langsung diterbangkan dengan didampingi kedua ex-terdakwa lainnya, kuasa hukum dan keluarga. Ira berjalan keluar dari rutan KPK Jakarta. Ira tampak tak kuasa menahan rasa bahagia setelah akhirnya mendapat pembersihan nama dari Presiden Prabowo dari perkara korupsi kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019 hingga 2022. Ira juga menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet, DPR RI, dan Mahkamah Agung atas pemberian rehabilitasi tersebut. Ira juga berharap ke depannya hukum bisa lebih adil lagi ditegakkan. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy Suryo CS.